Jadi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di siang ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa ketemu walaupun online ya. Di siang ini kita akan mengadakan webinar dengan judul Bedah Coding Aplikasi Pengelolaan Sampah Daur Ulang berbasis framework Laravel dan juga nanti akan dibahas juga tentang aplikasi Android-nya ya. Jadi ini kita akan membahas hasil TA-nya Mas Irfan Firdiansah ini. Jadi nanti kita akan, video sudah dikopikan, jadi saya yakin semua peserta sudah melihat videonya. Jadi nanti kita di sini tinggal mungkin penjelasan tambahan dan juga kalau perlu ada tanya jawab. Ya, diharapkan ada tanya jawab nanti. Nah, sebelum kita mulai, saya minta Pak Heru untuk memberikan sambutan sebagai Kaprodi PJJ. Silakan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh mahasiswa PJJ yang saya banggakan, menyambung kegiatan minggu kemarin, kegiatan ini adalah workshop bedah coding. Artinya kita akan belajar isi dari sebuah aplikasi dilihat dari sisi codingnya. Dengan sebuah aplikasi yang merupakan contoh aplikasi tugas akhir yang ada di PENS. Hal ini merupakan ikhtiar dari Prodi PJJ dalam rangka mendapatkan ilmu dari perkuliahan secara formal, maka Prodi juga mengadakan kegiatan informal semacam workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya. Perlu diketahui bahwa outcome dari mahasiswa PJJ diharapkan mahir dalam membangun aplikasi berbasis web dan mobile, serta pengetahuan lain yang membantu, diantaranya pengetahuan tentang jaringan komputer. Oleh karena itu, dalam beberapa workshop yang Prodi adakan akan berfokus kepada hal tersebut. Oleh karena itu, saya harapkan mahasiswa sekalian aktif untuk turut serta dalam diskusi ini. Materi ini nanti akan direkam dan diupload di channel YouTube PJJ. Jadi tolong nanti sering-seringlah berkunjung ke channel ini dan subscribe ya. Diskusi ini fokusnya pada sharing pengetahuan, bukan bermaksud untuk saling pamer kepintaran, cuman sharing. Jadi bisa jadi nanti peserta memberikan informasi atau saran perbaikan kepada narasumber juga bisa. Atau sebaliknya, peserta bertanya kepada narasumber juga bisa. Selain pembekalan formal dan informal dari Prodi, saya juga mengharapkan bahwa mahasiswa sekalian meluangkan waktu untuk terus belajar mandiri juga. Bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Sekarang ilmu sangat terbentang dan mudah kita dapatkan. Sekarang tergantung pada kita seberapa haus kita akan ilmu itu. Terakhir saya ucapkan selamat atas Anda sekalian karena Anda telah meluangkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan niatkan hal ini ikhlas untuk mencari ilmu Allah agar bernilai ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Langsung saja sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya Mas Irfan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, ya seperti biasalah nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian mungkin prestasi-prestasi yang sudah dicapai, pernah kerja di mana saja, bisa disampaikan juga. Silakan Mas Irfan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firdiansyah dan saya dari Prodi D3 Teknik Informatika PENS 2017 dan lulus tahun ini, tahun 2020. Di sini ada prestasi yang sudah saya capai selama kuliah dan di sini kita akan belajar bareng dan bedah coding tentang tugas akhir saya.
Jadi pengelolaan sampah daur ulang berbasis marketplace menggunakan platform Android. Nah, teknologi yang digunakan dari aplikasi saya itu ada Android Studio. Jadi di dalam Android Studio itu ada Java, XML, kemudian untuk website itu ada HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, untuk database, framework Laravel, Mitrans untuk metode pembayaran, dan Firebase untuk notifikasi real-time. Jadi kali ini kita akan belajar bareng mengenai framework Laravel dan Android Studio. Nah, Laravel, Base PHP Framework. Jadi Laravel itu merupakan satu framework PHP yang sangat populer saat ini. Jadi menurut beberapa survei, itu Laravel merupakan framework PHP modern terpopuler sampai sekarang, diikuti oleh CodeIgniter, Symfony, dan lain-lain. Hal ini terdiri dari Google Trends. Nah, jadi buat teman-teman yang nyari referensi, itu bisa cari e-book di Google atau Blogspot. Nah, lebih enaknya itu di sebuah dokumentasi milik Laravel itu sendiri, di menu documentation ini. Jadi teman-teman bisa lihat cara-cara instalasi, cara-cara penggunaan, seperti itu. Nah, ini menurut Google Trends, jadi Laravel itu tahun ke tahun itu penggunanya meningkat sangat drastis. Dibuktikan dengan Google Trends yang ada saat ini. Jadi secara Laravel itu merupakan proyek open source yang dibuat oleh Taylor Otwell yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan arsitektur MVC, yaitu Model View Controller. Jadi Laravel ini sendiri itu rilis pertama kali pada tanggal 9 Juni 2011 dengan versi beta. Jadi mengapa Laravel? Yang pertama itu open source, artinya bisa diakses, bisa digunakan oleh siapapun yang bersifat gratis. Yang kedua MVC. MVC itu Model View Controller. Kemudian blade templating itu gunanya untuk memudahkan kita dalam maintenance sebuah halaman. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian memiliki fitur migration yang memudahkan kita itu tanpa membuat sebuah tabel atau database ke PHP MyAdmin-nya langsung. Jadi membuat sebuah tabel menggunakan coding. Jadi tanpa menyentuh PHP MyAdmin atau database yang lain. Dan dokumentasi lengkap, secure, dan modern. Nah, di slide berikutnya, saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di sini, yaitu instalasi dan konfigurasi Laravel. Jadi sebelum menggunakan Laravel itu kita menginstal komponen apa, terus arsitektur Laravel itu seperti apa, routing dan controller, database migration, model dan relationship, view, dan studi kasus instalasi Laravel. Nah, persyaratan sistem yang digunakan untuk Laravel itu seperti ini. Buat teman-teman yang kebingungan yang ada di sini, itu hiraukan saja. Jadi fokus ke versi PHP. Jadi untuk versi PHP itu kalau bisa versi 7 atau lebih. Seperti itu. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama exam, kemudian Composer. Jadi kalau kita install Composer dulu, itu tidak bisa, karena Composer membutuhkan sebuah PHP yang ada di exam ini. Jadi kita install exam untuk web server lokal, dan Composer itu buat menginstal Laravel atau library yang dimiliki oleh Laravel. Nah, ini instalasi dan konfigurasi Laravel.
Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu XAMPP di internet, kemudian install. Nah, jika berhasil, teman-teman bisa cek di terminal, bisa ketikkan PHP mainv. Nah, kalau berhasil itu akan muncul versi PHP seperti yang ada di sini. Kemudian install Composer. Bisa download di link ini atau bisa cari di internet, browsing. Langsung install, next, install. Nah, jika untuk mengecek Composer berhasil terinstall atau tidak, itu teman-teman bisa cek di terminal lagi dengan mengetikkan Composer. Jika ada tampilan seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Nah, kemudian arsitektur Laravel. Nah, ketika kita melakukan instalasi Laravel, itu akan tersedia beberapa folder yang seperti di sini. Ada app, HTTP, controller, middleware, model, config, database, resource, routes. Nah, jadi di sini ada controller yang digunakan untuk memproses sebuah data seperti create, read, update, delete, seperti itu. Untuk model itu sendiri untuk menghubungkan aplikasi ke database. Jadi MVC itu yaitu model ini, model, terus kemudian view yang ada di resource. Model, view, controller. Nah, seperti itu arsitektur MVC. Nah, database itu isinya migration yang digunakan untuk membuat sebuah tabel. Tanpa kita membuat tabel di PHPMyAdmin atau database yang lainnya, jadi membuat tabelnya itu menggunakan coding. Seperti itu. Untuk view atau tampilan, itu di folder resource, view. Nah, di situ tampilan untuk tampilannya. Routing. Jadi ketika kita mengakses localhost slice, itu yang pertama kali kita lakukan yaitu mendaftarkan atau membuat root coding yang seperti kotak kuning ini di Laravelnya. Jika tidak ada ini, itu tidak bisa terbaca. Setelah dilempar di root ini, kemudian dilempar ke public function yang ada di controller, kemudian tampilkan ke view Laravel 5 ini. Nah, ini contoh coding yang ada di controller. Jadi ini untuk cari user berdasarkan primary key, cukup menggunakan user. User ini yaitu model yang sudah kita buat di Laravel. Kemudian menggunakan method find dan parameternya yaitu ID. Kemudian jika mau di save, bisa menggunakan method save. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan coding yang ada di PHP native, itu panjang sekali untuk update data. Kalau di Laravel itu cukup user, find, kemudian save. Jadi lebih simple Laravel daripada PHP native itu sendiri. Kemudian migration. Jadi migration itu memudahkan kita dalam mengelola struktur database dan tabel aplikasi kita. Jika kita terbiasa membuat tabel atau field menggunakan GUI atau semisal PHPMyAdmin atau SQL management yang lainnya, jadi maka dengan migration itu kita bisa langsung melakukan dari text editor tanpa berpindah aplikasi. Jadi membuat sebuah tabel itu menggunakan coding, intinya seperti itu. Ini contoh kode migration. Jadi skema create users. User ini yaitu nama tabel. Nama tabelnya, kemudian $tabel increment ID itu fungsinya membuat sebuah field ID yang auto increment. Kemudian di bawahnya yaitu tabel string
PHP admin itu varchar. Dan full name yaitu fieldnya. Integer ini hanya nomor saja, terus teks itu lebih banyak daripada varchar. Kalau varchar itu dibatasi sekitar 255, sedangkan teks itu tidak ada batas. Terus kemudian di Laravel itu wajib adanya timestamp, tapi tidak wajib juga nggak apa-apa sih. Timestamp ini gunanya untuk membuat sebuah field created at, updated at. Nah, gunanya untuk mengetahui kapan data itu dibuat dan kapan data itu diedit. Model Laravel. Jadi salah satu bagian dari MVC yang berkomunikasi dengan database. Jadi untuk model ini tuh gunanya untuk menghubungkan ke database. Intinya seperti itu. Nah, ini model yang ada di Laravel. Protected tabel, orders, itu kita memanggil nama tabelnya. Kemudian field itu yaitu field yang ada di database, itu kita panggil di model sini. Nah, untuk public function users yang ada di bawah ini, itu gunanya untuk relasi antar tabel. Jadi tabel order ini itu saling berhubungan dengan tabel user. Jadi kita bisa get data user yang ada di tabel user itu tadi. Kemudian templating engine. Di Laravel memanfaatkan templating engine yaitu Blade. Jadi dengan Blade itu kita bisa melakukan banyak hal. Jika hanya menggunakan HTML itu tidak bisa. Jadi untuk menghindari penulisan kode HTML berulang kali untuk tampilan yang sama dengan layout dan komponen. Jadi komponen-komponen view-nya itu dipecah-pecah, kemudian dijadikan satu di sebuah file. Jadi memudahkan kita untuk memaintenance sebuah website yang berskala besar. Intinya seperti itu. Nah, ini kita bandingkan view yang ada di PHP natif maupun view yang ada di Laravel. Jadi codingan di PHP natif itu lebih panjang. Intinya lebih panjang daripada di Laravel. Itu. Kemudian membuat project Laravel baru. Jadi teman-teman bisa langsung di exam, htdocs, kemudian menggunakan perintah composer global. Jadi menginstal Laravel ini ada dua cara. Yang pertama cara ini, yaitu composer global require Laravel installer. Nah, kemudian setelah itu ketikkan Laravel new terus nama projectnya. Setelah itu akan melakukan installing. Jadi setelah saat instalasi Laravel itu usahakan laptop terkoneksi dengan internet. Di Laravel ini akan mendownload package-package yang ada di server. Ini jika sudah berhasil, bisa dijalankan localhost / nama projectnya / public. Itu. Nah, ada dua cara untuk menjalankan Laravel. Yang pertama menggunakan localhost nama project / public. Yang kedua menggunakan PHP Artisan Serve. Kemudian kita buka link yang ada di sini 1.7.0.0.1.28.000 seperti itu. Nah, ini cara instalasi yang kedua, yaitu menggunakan Composer Create Project yang warna kuning ini. Kemudian Android Studio, kita
ke Android Studio. Jadi Android Studio itu sebuah lingkungan pengembangan terpadu Integrated Development Environment atau IDE untuk pengembangan aplikasi Android berdasarkan IntelliJ IDEA. Kenapa harus Android Studio? Nah, instant run. Jadi kita bisa run aplikasi kita melalui tombol yang ada di sini, maupun bisa stop atau menjalankan ulang aplikasinya. Jadi secara cepat kita bisa menjalankan aplikasi di Android Studio ini. Jadi kode editor pintar. Jadi ketika kita mengetikkan coding itu terdapat autocomplete yang memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi. Kemudian dapat membuat aplikasi untuk semua perangkat Android. Jadi nggak hanya Android Studio, nggak hanya Android saja, bisa Android TV, Android smartwatch, dan lain sebagainya. Nah, ini struktur project Android. Ada manifest, ada Java, file Java yang digunakan untuk bisa dikatakan untuk memproses sebuah data. Terus kemudian REST ini untuk tampilan seperti icon, kemudian tampilan Android-nya seperti apa, itu ada di folder REST. Terus kemudian ada map, values. Nah, di manifest sendiri itu berisi file Android manifest.xml. Jadi file ini itu berisi informasi tentang package atau paket pada project kalian. Yang di dalamnya terdapat komponen aplikasi seperti activity, service, user permission, content provider, dan lain-lain. Dan Java. Pada folder ini yaitu terdapat nama package berisi file class activity Java yang bisa kita ambil contohnya main activity ini. Results atau tampilan. Jadi di folder ini yaitu di layout yang merupakan isi dari folder results. Folder layout digunakan untuk menyimpan file-file layout yang merupakan tempat membuat komponen user interface atau antarmuka. Map yang digunakan untuk icon dari aplikasi yang akan kita buat. Resource values, jadi merupakan isi dari folder resource, digunakan untuk menyimpan file-file seperti string, style, color. String ini berisi resource data teks yang akan digunakan untuk komponen aplikasi. Untuk style sendiri itu berisi resource tentang tema seperti toolbar yang akan digunakan untuk komponen aplikasi. Sedangkan color itu berisi resource warna-warna dari file style.xml. Kemudian Gradle itu sebuah build tools yang digunakan pada Android Studio yang digunakan untuk mengcompile atau merun project aplikasi yang kita buat. Ini struktur XML. Jadi struktur file XML ini mengandung struktur elemen yang menentukan layout dari widget dan kontainer yang membentuk sebuah view. Atribut dari elemen XML disebut dengan property. Nah, jenis-jenis layout itu di sini sendiri ada linear layout dan relatif. Sebenarnya banyak, jadi nggak hanya dua layout ini, ada constructor layout, kemudian grid layout, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya linear layout. Ada dua tipe, yaitu horizontal atau vertical orientation. Nah, ini relatif. Jadi relatif itu bisa kita tempatkan bebas di mana tempatnya. Nah, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari coding tugas akhir saya. Buat teman-teman yang untuk bertanya, silakan.
Oke, terima kasih Mas Irfan penjelasannya. Silakan teman-teman yang mau menanyakan yang tadi sudah disampaikan tentang proyeknya untuk daur ulang sampah, atau tentang pengalaman yang lain juga boleh ya, untuk mau tanya tentang gimana caranya ikut lomba, atau kalau saya lihat juga sudah pernah kerja juga ya, Mas Irfan ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi gimana caranya kerja sambil kuliah gitu ya. Karena programmer itu sekarang adalah pekerjaan yang paling bisa dikatakan paling enak lah, programmer itu. Kita bisa kerja dari manapun. Kalau orang kerja di pabrik kan nggak mungkin work from home kan. Kalau programmer kita bisa work from anywhere ya. Kita mau work from office bisa, from home, from cafe, ya from village, dari desa, dari tengah sawah, kita bisa kerja dari manapun ya. Jadi programmer itu sekarang posisi pekerjaan yang paling enak ya. Dan saya belum pernah dengar ada perampingan programmer ya. Karena ya tetap selalu dibutuhkan. Jadi kalau ada yang mau tanya terkait itu silakan. Dan juga untuk diskusinya ya, nanti ini bisa langsung ditanyakan lewat chatting suara boleh. Jadi kalau ada yang mau langsung tanya biar lebih interaktif, langsung aja dibuka mikrofonnya, jadi langsung ditanyakan. Ini ada yang tanya lewat Ya. chat, Pak. Atau boleh juga lewat chat ya. Silakan dijawab ini Mas Irfan. Ini dari Septian Andi, gimana sih Mas cara membagi waktu bekerja dan kuliah, sedangkan kuliah sendiri juga banyak tugas. Jadi saya sendiri itu mahasiswa reguler ya, jadi datang ke kampus, sedangkan kalau PJJ kan cukup online bisa, lebih mudah untuk bekerja. Jadi saya dulu itu bekerjanya itu freelance, jadi bukan onsite. Jadi kalau freelance itu kan kita tidak terikat oleh kantor, terikat waktu yang ada di kantor. Jadi kita bisa bebas, kita kerjakan jam berapa, kapanpun. Yang penting kita harus memenuhi deadline itu tadi, atau waktu yang udah ditentukan dalam project. Jadi saya sendiri itu kan kuliah pagi sampai sore, kemudian malam itu ngerjain project, ngerjain kerjaan. Jadi biasanya malam. Untuk tugas-tugas sendiri itu biasanya saya biasanya itu Sabtu kalau nggak Minggu itu saya kerjakan semua, kemudian dikumpulkan di minggu depannya. Biasanya seperti itu. Kemudian dari Muhammad Ardianto, kesusahan dalam pembuatan sebuah aplikasi itu biasanya pada saat apa? Untuk kesusahan sendiri, itu biasanya kalau TA saya sendiri itu kesulitannya itu di membuat metode pembayaran. Jadi metode pembayarannya itu menggunakan Mitrans. Nah, saya sendiri itu kesulitan karena tutorialnya itu sangat minim sekali, hampir tidak ada untuk Mitrans itu sendiri, metode pembayaran yang saya gunakan di aplikasi TA saya. Jadi mau nggak mau itu kita harus melihat atau membaca dokumentasi. Nah, seperti itu. Jadi solusinya bisa lihat di dokumentasi, atau biasanya kalau programmer itu tanyanya itu di Stack Overflow. Jadi di Stack Overflow itu banyak yang tanya-tanya mengenai coding atau yang lainnya. Itu solusinya. Itu untuk penanya, mungkin kalau masih kurang jelas bisa ditulis lagi di chat ya, atau langsung ngomong juga boleh. Jadi programmer itu ya, seperti tadi yang bilang paling enak lah, waktunya fleksibel, kemudian ya kerjanya juga bisa dimanapun
di mana tempat. Jadi nggak cuma WFH atau WFH saja, bisa di WF at anywhere ya, dimanapun. Dan juga kalau tadi dijelaskan framework Laravel ya. Ya, Di framework itu ya untuk memudahkan kerja. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan ini saya tambahkan dikit ya. Ya kalau kita mau belajar dengan benar dan kita nggak, kadang orang belajar itu kan pengen cepat gitu ya, pokoknya langsung jadi gitu. Padahal kalau langsung jadi itu kadang kita nggak ngerti konsep dasarnya gitu. Misalkan pakai framework Laravel, kalau kita asal jadi itu kadang kita nggak ngerti konsep dasarnya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu jadinya nggak efektif, sehingga butuh waktu yang lama. Seperti tadi kesulitannya mungkin terkait dengan metode pembayaran ya. Yaitu kadang kelemahan kita yaitu nggak mau membaca dokumentasi. Biasanya ya itu wajar sih. Biasanya kita nggak mau membaca dokumentasi. Nah itu yang kadang jadi kendala. Oke, itu ada pertanyaan lagi. Silahkan Mas Irfan. apakah pernah merasakan down saat pembuatan aplikasi karena terlalu banyak try and error yang harus dilalui? Dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk down sendiri nggak pernah ya. Tapi kalau stack atau kesulitan itu pernah. Sampai tanya ke Stack Overflow, komunitas. Contohnya kan Laravel sendiri kan komunitasnya banyak. Contohnya di Facebook, di Telegram, itu banyak yang membahas Laravel atau framework lainnya atau teknologi yang lainnya. Jadi biasanya kalau saya stack itu saya berhenti hari itu, kemudian lanjut ke hari berikutnya. Mungkin karena stack itu karena efek kecapean atau apa, jadi kita istirahat lah. Jadi solusinya bisa tanya ke komunitas atau ke browsing atau di Stack Overflow, seperti itu solusinya. Jadi kalau kebingungan framework Laravel itu teman-teman usahakan bisa dasar-dasarnya. Jadi kalau kita langsung loncat ke framework Laravel itu dijamin pasti kesulitan. Jadi intinya harus bisa menguasai dasar-dasar. Contohnya PHP natif. Terus setelah PHP natif, belajar OOP dari PHP, Object Oriented Programming. Kemudian mungkin bisa langsung ke Laravel, itu lebih mudah. Seperti itu. Ya itu jawabannya. Dan sekarang ini enak ya, programmer zaman sekarang itu ya paling enak. Kalau ada error, tinggal errornya di copy, paste di Google, udah pasti ketemu solusinya. Ya pasti ada orang yang memberikan solusi. Ada biasanya ada berapa puluh juta jawaban gitu, atau yang ditemukan oleh Google gitu. Ya. Kalau zaman dulu itu ya susah ini apa namanya. Jadi kalau zaman saya dulu belum ada internet, telepon juga mungkin tidak seperti handphone ya, belum ada. Jadi kalau ada masalah ya benar-benar stuck ininya. Jadi nggak ketemu ya kita bisa tanya temen itu ya cuma temen yang benar-benar temen. Kalau sekarang kan yang dimaksud tanya teman itu kan bisa tanya teman di forum, di internet, di Stack Overflow, di komunitasnya Laravel atau framework yang lain. Jadi banyak sekali ininya sekarang itu. Apalagi kalau kita ngerti bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris itu penting sekali. Kalau kita ngerti bahasa Inggris, ya kita bisa juga join ke forum luar, tanya ke forum luar. Atau sebenarnya kita ketikkan errornya saja itu sudah ini. Kalau misalkan ketemu error gitu ya, kita ketikkan errornya di Google, udah ada banyak solusi. Tinggal kita lihat satu persatu ininya. Jadi itu kalau zaman dulu ya. Oke, itu ada pertanyaan lagi, silakan. Mas, kadang saya bingung mau membuat aplikasi dengan problem dan solusinya sudah diketahui. Tapi saat mau melakukan implementasinya bingung. Apa hal pertama yang dilakukan? Kalau bingung dalam membuat, biasanya saya membuat, kalau ada project pembuatan aplikasi itu saya
saya biasanya membuat timeline atau to-do list. Jadi fitur-fitur apa yang ada di aplikasi itu kita catat di to-do list, misalnya CRUD user, kemudian to-do list selanjutnya CRUD admin, contohnya. Jadi dengan kita menuliskan to-do list atau fitur-fitur yang ada di aplikasi yang akan kita buat, itu kita tidak bingung dalam pembuatannya. Ya, contohnya seperti itu sih. Membuat to-do list, fitur-fitur apa saja yang akan kita buat dalam pembuatan aplikasi, biar gak bingung. Mana Mas Rizky jawabannya? Masih bingung atau udah mulai agak jelas? Ya yang penting pokoknya ada yang dilakukan dulu sih kalau ini ya. Jadi kalau bingung itu ya apa yang sudah ya apa ya? Ya namanya bingung kan ini ya bingung. Jadi kalau solusi tadi kalau Mas Irfan ya dia bikin to-do list. Jadi apa yang mau dikerjakan dulu gitu. Atau paling enggak di gambar-gambar lah, kalau namanya sistem itu kan ada input, proses, output. Jadi inputnya apa, form-formnya apa yang perlu diinputkan dari user lah itu yang dijadikan to-do list. Jadi mau bikin input apa saja. Kemudian setelah input ditangkap, mau to-do list berikutnya mungkin progresnya apa saja atau prosesnya apa saja. Mungkin Mas Saya biasanya Irfan mau jelaskan pakai ini ya. Jadi saya Trello. biasanya buat to-do list itu di Trello sini. Bahkan tugas akhir saya sendiri itu saya buat to-do list biar nggak bingung dan nggak berantakan dan bisa tepat waktu. Nah ini to-do list yang saya buat waktu tugas akhir, pembuatan skripsi tugas akhir. Ini home, membuat database, profile, keranjang, checkout, order, itu saya buat biar terstruktur aplikasinya. Ini pembayaran, CRUD. Trello ini kayak Kanban gitu ya. Jadi to-do list-nya itu bisa diletakkan, terus kita bisa ngerjakan ambil sembarang ya. Ya bisa ini apa bisa drag and drop gini Pak. Atau dicontohkan ini mulai dari bikin to-do list. Jadi kalau bikin to-do list di Trello itu Atau mulai bikin project lah, bikin project. itu ada tombol tambah yang di pojok kanan itu untuk membuat board baru untuk to-do list. Nah itu nama boardnya apa? Project misalkan. Nah di create. Ini free ya, Trello ini? Free Pak. Itu titel to-do list-nya apa? Misalkan to-do list minggu ini. Nah, terus to-do list next week. Nah, terus kita buat to-do list minggu ini itu apa? Contohnya misalkan CRUD, user. Nah, terus di sini itu kita bisa kasih deadline. Due date untuk deadline. Deadline-nya kapan? Misalkan Senin. Ini tanggal, ada jam, save. Kalau misalkan udah selesai, itu
bisa digeser. Jadi tugas-tugas kita itu lebih terstruktur gitu kalau kita menggunakan to-do list. Kalau belum selesai, padahal waktunya sudah habis, apa yang terjadi? Warnanya berubah atau gimana ini? Warnanya merah Pak kalau udah di tanggal dan waktu ini. Tapi masih bisa dikerjakan ya? Bisa. Kalau Masih bisa misalkan dipindah-pindah masih bisa ya? masih bisa. Kalau misalkan udah selesai, tinggal centang aja. Biar kartnya ini tuh nggak warna merah. Ini kan warna hijau. Jadi kita tepat waktu atau bisa menyelesaikan pada tanggal itu. Kalau terlambat biasanya itu warna merah, kalau nggak kuning. Selain Trello mungkin ada tool lagi di internet yang bisa digunakan. Itu Pernah kurang pakai tahu, Pak. Trello ini apa namanya? Untuk tim belum? Trello untuk tim pernah, Pak. Pernah. Jadi kita bisa invite member-membernya ini pakai email. Jadi membernya siapa aja itu di-invite. Bisa. Terus ini nanti yang ngerjakan boleh dari semua membernya ya? Bisa semua member, jadi bisa geser-geser Pak, activity-nya. User Siapa yang ini ngerjakan apa ini? ya siapa yang geser di sini card-nya itu terekam. Tapi dia tidak bisa dilingkan dengan ini apa namanya GitHub misalkan. Jadi untuk ngecek benar-benar yang dilakukan sudah selesai itu nggak ada ya? Kalau nggak salah itu Trello bisanya di Bitbucket Pak, bukan di GitLab atau di GitHub. Oh di Bitbucket. Bitbucket. Ya ini kayaknya memang sekarang banyak dipakai Trello ini untuk apalagi untuk project-project yang sudah pakai Scrum ya. Pakai Scrum kan project dibagi jadi pekerjaan kecil-kecil dan ya satu tim bisa ngerjakan, bisa milih apa yang mau dikerjakan gitu ya. Selain Trello apa lagi yang ini? Kurang tahu Pak. Saya tahunya Trello aja. GitHub pernah pakai? GitHub itu untuk version control Pak. Jadi untuk ya mungkin bisa dijelaskan ini apa namanya? Pakai juga? Saya pakai. Ya. Jadi GitHub untuk memanajemen atau membuat sebuah repository dari project yang kita pakai. Kalau saya sendiri pakai GitLab. Jadi misalkan ada project kita yang laptop kita rusak, jadi source code kita itu masih ada di internet. Jadi kita bisa download. Jadi memudahkan kita gitu. Apalagi untuk berkolaborasi. Seperti itu. Jadi misalkan kita bikin repository. Misalkan gini. Nah, kalau di GitHub itu privat itu berbayar, tapi kita pakai public. Itu tinggal create repo. Nah, itu kalau GitHub seperti ini. Saya contohkan yang punya saya yang di GitLab. GitLab ini free, jadi bersifat privat, tidak bisa project kita itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ini repository dari project saya. Jadi project saya itu intinya saya upload akan berkolaborasi untuk dengan siapa saja gitu. Jadi di sini ada terekam kita melakukan apa saja. Nah, misalkan kita bikin checkout atau card. Nah, bahkan GitLab ini ada dokumentasinya. Jadi misalkan
Ini source code codingan dari tugas akhir saya. Misalkan hari ini kita melakukan apa? Misalkan jar UD user. Itu kita git add. Terus kemudian git commit. Ini perintah-perintah yang biasanya saya pakai. Commit. Ini commit M itu gunanya untuk menuliskan pesan. Jadi pesannya nanti seperti ini. Misalkan update penjualan pesanan. Contohnya jar UD user misalkan. Kemudian di enter. Kemudian git push. Jadi usahakan setiap membuat sebuah fitur itu kita bisa kita melakukan git agar terekam di GitLab-nya itu. Misalkan saya buka ini commit ini. Nah, di sini bisa dilihat codingan apa saja yang kita ubah. Nah, misalkan merah. Yang merah ini itu berarti saya hapus, sedangkan yang hijau ini berarti saya ada penambahan coding baru. Nah, itu terekam di sini. Jadi codingan-codingan yang ada di sini itu codingan yang telah kita update gitu. Nah, kalau seperti ini itu berarti sudah terupload di GitLab. Bisa dilihat di komik. Nah, ini jar UD user yang saya ketikkan tadi. Nah, ini codingannya yang saya ubah, apa aja bisa dilihat di sini. Jadi waktu tugas akhir itu usahakan teman-teman bisa menggunakan GitLab untuk manajemen proyek. Karena waktu pengerjaan untuk tugas akhir itu teman-teman saya ada yang banyak yang terjadi masalah, misalkan laptopnya rusak. Jadi codingannya yang ada lanjutkan. Jadi mulai dari awal. Jadi dengan adanya GitLab itu bisa memudahkan kita. Gitu. Ya, dan sekarang ini kalau kita ngelamar kerja untuk jadi programmer itu biasanya ditanya akun GitHub-nya apa, atau akun GitLab-nya apa, atau akun Bitbucket-nya apa gitu ya. Dan itu di luar negeri juga seperti itu ya, karena orang bisa menilai kita itu berdasarkan dari akun GitHub kita. Dan enaknya lagi seperti yang diceritakan tadi, kita nggak mungkin ada kehilangan, misalkan laptop kita rusak atau harddisknya yang rusak atau hilang, pekerjaan kita nggak akan hilang karena tersimpan di online. Jadi itu. Kemudian itu tadi dijelaskan, dicatat kan, kalau kita melakukan perubahan itu kan semuanya ada catatannya. Jadi nggak mungkin lagi misalkan tiba-tiba setelah kita melakukan sesuatu, kok program kita jadi nggak jalan ini. Dan biasanya kan sering kan seperti itu. Setelah kita melakukan sesuatu gitu terus kok jadi nggak jalan. Kalau pakai GitHub atau GitLab atau Bitbucket itu kita bisa lihat perubahannya apa gitu ya. Kekurangannya ya jadinya nggak bisa lagi pakai alasan kemarin bisa Pak ini, sekarang nggak bisa, nggak tahu. Nggak bisa lagi pakai alasan itu karena kan bisa dilihat di codingannya kemarin seperti apa. Atau kalau misalkan alasannya kemarin bisa Pak, sekarang kok nggak bisa ya, ya tinggal minta aja dikembalikan aja ke kode yang kemarin gitu. Itu kekurangannya ya. Kekurangannya kalau kita masih kuliah biasanya kalau salah satu alasan kan itu ya yang masuk di alasan yang paling banyak digunakan ketika mengumpulkan tugas. Ya itu nggak bisa lagi dipakai kalau sudah pakai GitHub atau GitLab ini. Tapi kalau sudah kita ngerjakan project,
kemarin bisa sekarang nggak bisa itu ya efeknya kita bisa nggak dapat uang. Itu penting sekali kita punya catatan apa yang sudah kita lakukan. Jadi sangat penting kita pakai GitHub, GitLab ini. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan ya. Kalau branching pernah ini Mas Irfan? Pernah, Pak. Ya mungkin dicontohkan yang branching ya. Ya, saya lupa, Pak. Saya biasanya nge-git master gitu aja. Jadi kalau branching kayak contohnya develop itu saya udah lupa. Ada dokumentasinya. Fungsinya mungkin dijelaskan fungsinya saja. Nah, misalkan contoh Git branch itu bisa kita lihat itu branch apa aja yang ada di GitLab. Jadi gunanya branch itu untuk misalkan branch develop. Jadi kita ngoding di branch develop. Jadi yang ada di branch master itu nggak kecampur. Jadi codingan kita itu terpisah gitu dengan adanya branch. Jadi kalau misalkan kita di ngoding di master aja itu ya udah itu aja. Jadi kalau dengan adanya branch, misalkan ada branch develop dan master. Nah, jadi develop sama master itu bisa beda gitu. Kalau misalkan kita jadikan satu, tinggal di merge saja, digabungkan. Kalau struktur folder yang ada di Laravel project saya itu seperti ini, misalkan view itu ada backend. Backend di dalamnya ada page dan partials. Jadi yang tadi namanya templating engine itu seperti ini. Jadi header, side menu, footer itu dipisah dan kemudian dijadikan satu di suatu file seperti ini. Misalkan include, header, side menu. Nah, terus kemudian konten, footer. Nah, jadi dengan templating blade ini itu memudahkan kita dalam maintenance website dengan skala besar contohnya. Nah, sedangkan footer isinya cuma seperti ini. Jadi dipecah-pecah codingannya. Header contohnya seperti ini. Nah, ini side menu. Nah, sedangkan kontennya itu ada di folder page. Seperti ini. Jadi struktur foldernya itu lebih rapi, dibuat seperti ini. Ada backend. Sedangkan kalau front end, itu kita bisa bikin folder front end. Ini misalkan saya run, jadi ngerunnya pakai comment php artisan serve. Nah, ini tampilan depannya. Ini untuk login admin. Ini ada yang tanya, Mas, apakah pernah pakai Kraken? Kalau pernah, dan ini sudah tidak free lagi. Ingin ada saran aplikasi yang seperti Kraken. Fitur khusus yang saya maksud. Kalau seperti menggunakan GUI seperti Kraken itu saya nggak pernah. Jadi pakainya terminal kayak tadi.
add, git commit, contohnya seperti itu. Dilihat langsung di GitLab-nya nggak bisa ya ininya apa namanya branch-branch-nya itu. Bisa, Pak. Bisa ya? Coba sih ini. Kalau di project saya itu branch-nya cuma master. Jadi kalau kita pilih branch master, itu nanti tampilannya, komitannya atau itu seperti apa. Nah, ini master. Sedangkan kalau nanti ada develop, itu yang ditampilkan komitan develop. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat di Git Kraken-nya itu dia masih free kalau untuk developer open source. Jadi ya mungkin apa namanya? Yang kalau kita sudah pakai untuk pro baru dia berbayar $49 per user per tahun. Berapa itu? Ya sekitar 600.000 ya setahun. Kalau kita sudah developer yang kerja beneran gitu, rasanya ya nggak terlalu mahal juga ya kalau ini. Bahkan untuk IDE kan ada yang free ya, kayak VS Code, Visual Studio Code kan sudah bagus. Ada juga IDE yang harganya mahal sekali, seperti PHP Storm itu sekitar $400 kalau nggak salah satu tahunnya. Itu mahal, tapi ya banyak juga yang beli karena ya mungkin dia ngitung. Aku kalau pakai aplikasi ini produktivitasku naik gitu. Jadi project yang biasanya dikerjakan seminggu mungkin jadi dikerjakan cukup dalam waktu 6 hari. Nah itu kan dihitung penghematan sehari itu kira-kira dalam uang itu berapa gitu. Nah akhirnya kalau memang memenuhi ya maksudnya apa ya nyucok ya beli saja nggak masalah. Nah, ini tampilan dari websitenya, contohnya admin. Yang seperti tadi, ada header, ada footer, ada side menu. Nah, itu header itu yang hijau ini, kemudian side menu yang samping kiri ini, kemudian footer yang ada di bawah, kemudian yang tengah konten. Nah, codingannya dijadikan satu di suatu file. Nah, ini saya namakan master. Nah, jadi di sini itu buat gabungin partial-partial ini, potongan-potongan codingan. Seperti itu. Untuk aplikasi Android, ini contohnya ini. Kita cari produk, ada keranjang, ada favorit, ada profile. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Ya
yang di webnya Laravel itu pakai template atau bikin semua sendiri? Untuk yang di web ini itu pakai template semua, Pak. Jadi admin ini download admin contohnya admin LTE, kemudian diinstal di Laravel. Terus yang front end tadi, yang halaman depan, itu juga nyari template-nya biar cepat selesai. Bisa tunjukkan cara implementasi template di Laravel-nya ya? Yang admin itu seperti tadi, Pak. Misalkan admin, yaitu saya namakan backend. Tampilannya ada page, ada partial. Nah, ini footer, header, codingannya dipecah mau maintenance. Terus kemudian 3 ini itu dijadikan satu pada sebuah file. Ini saya namakan master.blade. Jadi di Laravel itu penamaan sebuah file atau tampilan itu .blade.php. Kalau PHP natif itu biasanya .php saja. Nah, seperti ini konten. Ini konten manggil yang ada di page ini. Dalam admin itu ada create, edit, index. Nah, di index seperti ini. Contohnya misalkan admin. Nah, admin ada tabel. Kodingan tabelnya seperti ini. Tabel, head, body. Nah, kemudian di sini yang atas sendiri ada extend master yang digunakan untuk file ini itu bisa terpanggil di file master ini yang ada di konten. Kemudian data tabel yang digunakan misalkan searching atau misalkan export CSV, Excel, PDF, atau print, itu semua fitur dari data tabel. Jadi kita tanpa coding banyak, cukup ini saja itu bisa ada fitur seperti ini. Terus, pencarian. Nah, cuma cukup searching didrukan seperti itu. Nah, untuk create codingannya seperti ini. Nah, sama di atas harus di-extend ke file yang tadi, backend master. Ada form inputan dan save. Nah, kemudian di form action itu kita tuliskan routing backend admin. Nah, routing ini itu harus kita daftarkan pada di folder root web, namanya di resource admin. Nah, resource ini itu gunanya untuk grouping routing. Jadi hasilnya itu ada get, post, dari create, update, terus index. Jadi di grouping jadi resource admin dan diarahkan ke admin controller. Contohnya yang tabel tadi itu kontrolnya di admin controller, kemudian di index. Nah, kita tampilkan datanya. Nah, model ini gunanya untuk menghubungkan ke sebuah database. Nah, isinya ada field-field dari tabel yang sudah kita buat. Kemudian datanya misalkan where, hanya admin yang ditampilkan, diorder by, ID, berdasarkan dash. Terus kemudian di get. Kemudian variabel data ini itu kita sertakan di sini untuk ditampilkan di admin index. Nah, data di for each. Terus kemudian datanya tampil.
yang Android sendiri seperti ini tampilannya dari tugas akhir saya. Jadi usahakan teman-teman struktur foldernya itu rapi, biar memudahkan kita untuk memaintenance. Kalau aplikasi itu berkelanjutan. Jadi untuk tampilan itu di folder rest, layout, nah, contoh seperti ini. Nah ini nggak hanya coding saja. Nah ini kan ada versinya bisa coding, bisa drag and drop. Contohnya ini saya drag and drop. Bisa. Kalau hapus tinggal dihapus. Kalau di coding tinggal coding, tapi lebih mudah coding daripada drag and drop. Ini bahasanya pakai Kotlin atau Java ini ya? Pakai Java. Dibandingkan Kotlin enak mana? Kalau kita misalkan Android Studio tanpa dasar-dasar, terus langsung lompat ke Kotlin itu agak kesulitan, Pak. Jadi usahakan kalau Kotlin itu bisa belajar OOP-nya seperti apa, seperti itu. Jadi Kotlin itu lebih simpel ya? Maksudnya dia lebih ya lebih simpel. singkat gitu ya? Kalau Flutter pernah pakai? Belum pernah Nyoba? Belum. Flutter kan juga dari Google juga kan dia? Iya. Itu kan banyak yang ya agak bertanya-tanya kelanjutan Android Studio itu nanti gimana kok dia bikin bahasa baru Dart itu, padahal sudah ada Kotlin, sudah ada ini apa Java. Mana ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sekarang Mas Irfan udah kerja atau ini? Kalau saya masih freelance, Pak. Freelance ya? Freelance, iya. Kenapa enggak ini apa namanya kerja di mana gitu? Sebetulnya sudah sih, Pak. Saya kerja di Kominfo Sidoarjo itu, tapi saya bersifat freelance. Jadi untuk kontrak selanjutnya itu tahun depan, Mas Yan. Itu kontraknya harus diikuti? Iya, Pak. Kalau keluar tengah-tengah gitu? Kalau itu kurang tahu. Tapi lumayan gajinya kalau di kontrak gitu. Ya lumayan, karena itu pemerintahan Kominfo. UMR? Ya, sekitar segitu. Di atas UMR ya? Ya. Tapi kelebihannya bisa nyambi di tempat lain ya? Ya. Jadi enaknya kalau di pemerintahan itu ya kadang load-nya nggak terlalu tinggi sih. Jadi load-nya nggak terlalu tinggi, ya akhirnya bisa disambi kerja di tempat lain ya. Ya. Kalau saya ada teman, ya seniormu juga dari Pens ya, itu kerja, ya itu bukan pegawai tetap
ya kerja kontrak gitu ya. Itu freelance tuh kontrak gitu ya. Kayak ya tetap harus masuk ya. Kalau freelance itu kan kalau misalkan nggak ada kerjaan, ya berarti nganggur. Kalau ada kerjaan, ya dikerjakan. Oh, kalau nggak ada kerjaan berarti nggak ada bayaran gitu. Iya, Hitung proyek atau hitung gimana ya? project Pak, kalau freelance itu biasanya. Tapi kalau Tapi nggak pakai tender-tender gitu nggak? itu kurang tahu. Kalau kamu itu langsung ngerjain ini Ya, itu apa namanya? Per project. per project. Jadi langsung ditunjuk gitu ya, suruh ngerjakan Ya, project kontraknya ini by gitu. project. Sendiri atau setim ini? Sama tim, Mbak. Ada 2 orang. Oh, sama Iya, tim ya. Jadi kayak penunjukan langsung gitu ya. iya. Iya sih. Kalau saya ada teman itu mungkin bukan. Itu ada pertanyaannya. Mungkin ada rencana mau buka software sendiri. Ya, Pak. Ada pertanyaan di chat. Mungkin mau bikin software sendiri. Ada niat atau enggak Punya gitu niat. mungkin. Saya sendiri sama teman saya itu namanya Rafli, itu rencananya membuat sebuah startup. Jadi tugas akhir saya sama tugas akhir teman saya itu kan mengenai marketplace. Jadi saya kembangkan lagi sama teman saya, nggak hanya di startup aja, tapi kayak sebuah software house. Tapi sekarang untuk membuat sebuah perusahaan itu butuh dana. Jadi awalnya saya harus mengikuti seperti pendanaan atau inkubasi. Untuk inkubasi sendiri saya mengikuti programnya Telkom, yaitu Indigo. Seperti itu. Jadi dengan mengikuti itu kita bisa, kalau lolos itu bisa mendapatkan pendanaan dan bisa realisasi sebuah perusahaan atau startup. Kira-kira kesulitannya apa kalau bikin software sendiri? Kalau kesulitannya itu, contohnya kita branding atau marketing, bahwa perusahaan kita itu membuka sebuah jasa software house. Nah, itu kesulitannya di marketing. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perusahaannya sendiri itu juga butuh biaya, Pak, untuk membuat sebuah perusahaan itu. Misalkan CV atau PT. Tapi kan nggak banyak ya bikin CV atau PT. Iya, iya sih, Pak. Ya kalau dibandingkan dengan nilai project kan nggak ada apa-apanya kan. Ya. Ke tantangan yang lain apa kalau bikin software sendiri? Kalau software house, misalkan ada project banyak, jadi tim kita itu masih sedikit. Jadi atau merekrut sebuah programmer buat join ke tim sendiri. Cari Itu relasi. susah ya? Iya. Jadi kita mau menentukan path atau apa ya? Nanti kita tuh mau pakai jalur apa itu juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sih. Kalau kita jadi karyawan itu ya kekurangannya susah, kita bisa cepat kaya sekali susah kalau karyawannya. Tapi langsung jatuh miskin juga susah juga. Kalau kita bikin software house atau kita bikin perusahaan sendiri ya bisa tiba-tiba langsung habis semua. Kayak teman saya juga ada yang dia bikin software house itu ya bisa cepat habis uangnya karena kebetulan teman saya itu dia orang IT tapi dia sudah lama nggak ngerjakan program gitu ya. Jadi dia sangat tergantung dengan orang lain dan mencari pegawai itu ternyata nggak gampang kan ya. Apalagi mencari pegawai yang qualified itu susah. Perusahaan-perusahaan besar pun itu jangan dikira mereka mudah ya nyari pegawai ya. Jadi kayak beli-beli pun itu dia susah. Dia kan perusahaan yang sangat besar.
gaji kerja di Blibli itu besar ya. Kalau programmer awal gitu mungkin bisa 10 juta ya kalau di Blibli ya. Tapi itu pun dia susah nyari pegawai yang qualified. Saya pernah diminta tolong sama manajer human resource-nya di Blibli gitu untuk mencarikan pegawai dengan kualifikasi tertentu. Jadi waktu itu mereka minta orang yang bisa melakukan quality assurance. Jadi dia bisa melakukan testing, tapi testingnya tuh automated. Jadi automated testing. Itu susah, ternyata susah. Mereka susah, saya coba nyari juga ternyata nggak berhasil. Jadi nyari pegawai itu susah. Nyari pegawai saja susah, apalagi nyari pegawai yang pinter, kemudian loyal, itu susah. Jadi kalau ada yang ingin buka software host sendiri atau perusahaan sendiri, itu ya nggak bisa kita baru buka langsung harus jadi bos, itu nggak bisa ya. Ada sih senior-senior kalian itu yang buka software host sendiri dan akhirnya sukses itu ada. Jadi ada mantan bimbingan saya juga yang bikin software sendiri dan dia ya lumayan sukses. Cuma dia sendiri memang dia codingnya jago. Jadi ketika mau bikin software host sendiri ya harus ngerti coding juga. Nggak bisa kita nggak ngerti coding, kita pengen buka software host sendiri, ya itu akan susah. Kecuali kita punya uang orang lain dengan supaya yang dengan gaji yang besar sehingga kita bisa dapat pegawai yang qualified-nya. Jadi susah bikin usaha itu, ya namanya prinsip ekonomi itu seperti itu, nggak ada sesuatu yang gampang. Jadi kalau ada orang yang ngomong, ini aku ada bisnis gampang hasilnya besar, itu kemungkinan besar 99% pasti bohong. Jadi nggak ada seperti itu. Semua harus kerja keras. Jadi semua harus kita usahakan. Kecuali yang cewek mungkin ya, kalau yang cewek mungkin bisa punya kartu truf ya. Nyari mertua yang kaya itu ya sudah langsung otomatis kaya. Tapi kalau kita tracknya nyari kerja, nggak ada, kerja gampang, nyantai, hasilnya besar. Itu pasti ya, kalau saya menganggap itu kemungkinan besar penipuan ya. Jadi kalau ada orang nawari, ini aku ada pekerjaan bisa dikerjakan dari manapun, kita cukup punya koneksi internet, sehari hanya butuh waktu berapa menit, hasilnya besar. Nah itu pasti nipu ini, karena semua pasti ada harus ada usaha. Kalau kita mau hasilnya besar ya pasti usahanya harus besar juga, dan resikonya juga tentunya akan lebih besar juga. Jadi karyawan juga seperti itu. Jadi memang kalau kita bisa jadi bos ya jadi bos ya. Kalau kita bisa buka perusahaan sendiri itu akan lebih baik. Karena dengan kita membuka perusahaan sendiri, ya kita akan membuka lowongan kerja untuk orang lain. Cuma yang perlu dicatat, yaitu tadi bikin software sendiri atau perusahaan sendiri itu enggak gampang. Jadi ya ada banyak tantangannya juga. Dan jadi karyawan yang kaya pun bisa juga. Cuma kalau pengen jadi karyawan yang pinter, yang kaya, ya belajar yang optimal, yang rajin. Kita harus banyak menguasai ilmu. Ada senior kalian itu karyawan dia, jadi dia kerja outsourcing di Pemkot. Outsourcing di Pemkot itu mungkin gajinya ya lumayan lah, 5 jutaan paling ya. Tapi dia karena dia menguasai banyak hal-hal lain, dia kerjanya 2 sekarang. Jadi dia ngelamar kerja part-time di perusahaan yang lain. Nah di part-time-nya itu gajinya 15 juta, jadi totalnya dia 20 juta. Belum kalau dia ngerjakan project-project yang lainnya. Jadi itu kalau mau sukses, tidak ya kita bisa ambil path apapun, kita bisa ambil track apapun. Yang penting ya itu tadi, kita harus menguasai apa yang, dan sekali lagi
Jangan pernah percaya kalau ada yang ngomong gampang hasilnya banyak. Itu udah hampir nggak mungkin lah. Cara cepat menjadi kaya, yaitu nggak ada yang ini. Nggak mungkin. Bisa ditanyakan ke siapapun ya. Itu ya nggak ada. Pasti harus ada kerja kerasnya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, mungkin Mas Irfan ada yang mau disampaikan lagi? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, jadi sebagai ya reviewnya ya terakhir, ya selain yang sudah saya sampaikan, jadi ini tadi Mas Irfan sudah share tentang apa yang sudah dikerjakan untuk tugas akhirnya. Dan kalau tugas akhir kita itu kita kerjakan dengan benar dan bagus, itu bisa kita jadikan portofolio. Jadi bisa kita jadikan modal untuk ya mendapatkan uang yang lain gitu. Jadi kalau kita kerja sebagai IT, itu modal kita itu bukan uang sebenarnya ya. Jadi modal kita ya apa yang sudah pernah kita kerjakan. Dan biasanya orang melihat kita punya modal atau enggak itu lihatnya di website repository kayak GitHub, GitLab itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, letakkan di GitHub atau GitLab. Jadi itu modal kita. Dan modal dalam bentuk pengetahuan, modal dalam bentuk ilmu itu adalah modal yang apa ya, bisa dikatakan sangat baik ya, sempurna lah. Kalau kita modal uang gitu ya, misalkan kita kita dikasih uang banyak, kita buat modal untuk dagang jualan tahu misalkan. Kalau kita dagang tahu, kita kan harus kulaan tahu, kita harus beli tahu untuk kita jual lagi. Nah, kita beli tahu itu kan pakai uang. Ketika kita jual nggak laku, uang modal kita kan hilang. Tapi kalau modal kita dalam bentuk ilmu, kita mau untuk membuat program pakai framework Laravel atau kita bisa membuat program pakai framework pakai Android Studio, misalnya kita bisa membuat program untuk Android, yaitu modal kita nggak akan hilang, malah akan semakin banyak modal kita. Jadi misalkan kita dapat project, kita kerjakan ilmu kita, kita gunakan ilmu kita untuk mengerjakan project tadi. Jadi modal kita kan ilmu, modal kita gunakan untuk mengerjakan project. Walaupun misalkan walaupun kita tidak berharap, jadi misalkan setelah kita mengerjakan project, kita tidak dibayar, atau kita dibayar tapi bayarannya kecil. Apakah modal kita hilang? Kan enggak, modal kita tetap ada, bahkan malah modal kita tambah banyak karena kita punya pengalaman yang lebih banyak ini. Jadi enaknya kalau kita punya modal ilmu itu seperti itu. Kalau kita punya modal uang, ya begitu kena tipu ya sudah, hilang modal kita. Kalau modal ilmu kita sudah ngerjakan, ternyata kita ditipu, kita nggak dibayar. Nggak ada masalah. Kita tetap mendapatkan peningkatan. Jadi paling nggak modal kita semakin banyak. Jadi itu untuk webinar hari ini. Saya rasa sudah masih ini ya, sudah tidak ada pertanyaan kayaknya. Jadi saya akhiri ini Pak Heru tadi sudah izin karena ada keperluan lain. Jadi Pak Heru sudah meninggalkan tempat. Jadi saya tutup saja untuk webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Irfan yang sudah bersedia untuk sharing ilmunya. Dan ketika kita sharing ilmu itu,
Ya itu, kalau kita punya modal ilmu, kita sharing ke berapapun jumlahnya, nggak akan habis. Kalau kita modal uang, uangnya kita sharing, ya habis kan. Dan kalau kita sharing itu juga ilmu kita akan semakin kuat nancap di kita. Jadi itu, terima kasih Mas Irfan yang sudah sharing ilmu, dan juga para peserta saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar ini, dan semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, dan untuk ya semua orang lah. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.